Ya, bersama-sama kemarin juga penelitian atau di bidang lingkungannya, penelitinya lengkap dari BRIN. Terima kasih, kasih aplaus dulu Pak peneliti nih ya, luar biasa. Saya aja sampai sekarang masih kerasa pinggang naik gunung. Dan tentunya hadirin sekalian, kepada yang saya hormati Bapak Wali Kota Sukabumi yang hari ini diwakili Pak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Terima kasih Pak Punjul. Di daerah ini kebudayaan belum dipisahkan, masih ngekos, masih ngontrak dinas pendidikan. Terima kasih. Dan tentunya juga hari ini ada sesepuh kita di bidang kebudayaan, Abah Faisal dari IPSI, karena pencaksilat juga merupakan bagian kebudayaan. Dan dari Ormas ya di bidang kebudayaan, Pak Rudi Satria Sunda Sakti, sengaja kami undang budayawan Sukabumi. Ya, juga praktisi seni budaya yang juga bersama kita untuk melihat tinggalan-tinggalan masa lalu. Dan tentunya hadirin sekalian, diundang juga kepala sekolah dan guru-guru di Sukabumi yang juga akan hadir, dan tentunya mantan Kabogo saya, ketua yayasan mantan Kabogo. Terima kasih Bu Haja ini, kasih aplaus itu saya. Ini merangkap jabatan dua, Kapolda dan Menteri Keuangan. Pak Akbar langsung ketawa, Kapolda dan Menteri Keuangan Pak pengawas dan yang ngatur makan. Kalau nggak ada beliau kita nggak bisa makan. Hadirin sekalian, tentunya Bapak Ibu sekalian yang hadir hari ini, alhamdulillah saya ucapkan sekali lagi banyak terima kasih atas dukungannya dari BRIN yang terus kita lakukan. Hari ini kita ada dua tema penelitian yang kita minta ke BRIN, yang dari penelitian 1, 2, 3 itu berurut. Saya hanya menyampaikan berurut. Penelitian 1, 2, 3 itu meneliti benda-benda yang ada di museum. Intinya benda-benda yang di museum itu diteliti oleh pihaknya, sehingga keluar hasil-hasil kajian penelitiannya, laporannya terima kasih sudah diterima. Nah, penelitian keempat ini kita ingin melihat benda yang ditemukan itu lokasinya di mana gitu. Benda yang ditemukan itu lokasinya di mana. Karena para arkeolog ini belum bisa menjelaskan lebih jauh lagi sebelum melihat lokasinya. Nah, yang lokasi dipilih itu baru 3, sebetulnya banyak, cuma nggak kuat fisik gitu ya. Kebetulan arkeolognya ini Pak Irfan udah S3, saking sepuh sekali. Dokter S3 sudah merambah ke S4. Jadi saking sepuh sekali dibawa ke gunung, ya kan mereka saya aja naik ke gunung udah aduh. Jadi alhamdulillah kita ini sedang mencari hubungan antara benda temuan kita yang sudah dari sejak ini ada Pak Ali Akbar karena baru, saya ini sejak bujangan terinspirasi dari film Indiana Jones. Jadi saya suka tentang, walaupun saya basicnya sampai saya ekonomi nggak ada kaitannya. Tapi karena tradisi budaya hidup warga Sunda, suka benda-benda tinggalan gitu. Cuma pada waktu itu kalau ke arkeolog dan ke antropolog, ke sosiolog itu miskin katanya. Katanya begitu kata orang tua saya, kamu gak boleh ke situ. Yang kayak gitu dia susah kaya, jadi saya suka ekonomi masih suruh kaya gitu. Ya itu sih orang tua dia. Ya alhamdulillah kita mengumpulkan, tapi tercatat oleh kita temuannya di mana sebagian, dan pada akhirnya penelitian 1, 2, 3 sudah terpilahkan, dipilah mana yang tinggalan masa lalu, mana yang tinggalan hari ini. Artinya mana yang memiliki nilai sejarah dan mana yang memiliki hanya benda seni dan budaya. Maka alhamdulillah dengan adanya BRIN ini kita bisa tahu, oh ini betul tinggalan masa lalu, oh ini buatan modern hari ini, oh ini sebagai artefak punya nilai sejarah, oh ini hanya sebatas seni dan budaya, benda-benda seni aja. Dan itu kemudian menjadi bahan narasi yang disajikan di museum. Dan penelitian yang keempat ini ada khusus untuk mengkaji temuan benda di museum itu dengan lokasinya, apakah ada korelasi atau tidak, dan seterusnya. Nanti pihak para peneliti yang menyampaikan. Dan 3 lokasi yang dipilih, walaupun kenapa 3 lokasi ini sebetulnya bukan benda yang terbanyaknya di situ, tapi lokasi yang paling gampang. Lokasi yang paling gampang di pinggir jalan. Masih banyak tempat yang harus kita jajaki,
Yang dulu waktu muda saya suka gitu. Sekarang aduh repot. Waktu itu umur 30 tahunan saya ke gunungnya. Ya, ke Gunung Gede aja ditaikin ya 12 jam jalan kaki. Sekarang udah 12 jam, baru 1 jam aja sudah napas sengah-sengah gitu ya. Ya, jadi akhirnya 3 lokasi ini yang di pinggir jalan, yaitu yang pertama di Gunung Karang, Kota Sukabumi, kemudian di Gunung Tangkil, dan kemudian yang ketiga di Desa Tubuk, Prabu Harti. Baru 3 lokasi, sebetulnya masih ada lokasi yang lain. Dan alhamdulillah beberapa kesimpulan sudah tersampaikan, seperti di Gunung Karang ini Pak Dinas itu tidak ada tinggalan arkeologis, tapi benda unik aja. Ya karena kan ditemukannya benda-benda berbentuk binatang-binatang. Saya banyak ngebenak. Jadi kalau bahasa umumnya ada sesuki ya. Sesuki itu benda-benda antik aja. Jadi kayak benda berbentuk kodok, berbentuk. Jadi unik ini. Di museum tetap bisa simpan sebagai keunikan benda-benda itu. Antik aja, aneh-aneh aja gitu. Tapi sudah diteliti oleh pihak arkeolog, di situ ternyata tidak ada tinggalan masa lalu. Ya, hanya dari alamiah aja, alamiah. Gitu. Nah baru kemudian ke Gunung Tangkil. Waktu penelitian pertama kita Pak Jubair yang menemukan di situ ada temuan yang baru dan temuan yang lama. Saya sajikan Pak Jubair. Temuan saya dulu yang saya juga tidak tahu ini apa gitu, saya bawa aja gitu kan. Siapa bawa aja. Nah temuan yang baru kemarin itu ada batu dakon, kemudian dibawa kemudian Pak Jubair juga yang menemukan. Cuma pecahannya ya, karena yang batu dakon besarnya masih tertanam. Ini pecahannya agak ada nonjol keluar. Kita amankan, takutnya keburu hilang. Yang yang lebih besarnya masih tertanam di tanah. Kemudian juga dengan para peneliti BRIN kita melihat adanya tangga-tangga tahapan gitu ya. Saya tidak tahu, nanti mungkin dari pihak BRIN yang menjelaskan. Dan kemudian waktu penelitian survei lapangan observasi kita menemukan 2 gundukan batu ya, dengan batu lisan tunggal. Entah apa juga saya tidak ngerti ya. Mungkin juga apa arkeolog kan sudah bisa ketemu juga, saya tidak tahu. Nah itu yang kemarin. Nah karena penasaran juga dari Balai Pelestarian Kebudayaan ya, Pak Irfan juga pengen tahu nih, karena beliau juga yang tanggung jawab Jawa Barat ya, tanggung jawab Barat nih. Karena kalau kayak gini kan kota kabupaten belum ada khusus bidangnya. Jadi kita lari ke provinsi. Kita undang ke provinsi dulu. Dari Balai Pelestarian Kebudayaan juga ikut, maka kita datang lagi. Tapi uniknya datang lagi ada lagi temuan anehnya. Padahal kemarin kita nggak ketemu itu. Ya kemarin kita nggak tahu juga apa namanya, nanti biar Pak Jasmine, Pak Jubair atau yang bisa menyampaikan, atau Bu Ati menyampaikan. Itu ada kayak pondasi, tapi bukan pondasi ya, struktur batu yang memanjang di puncak gunung yang sangat panjang. Mungkin lebih dari 40 meter ya Pak Jubair. Lebih dari 40 meter di puncak gunung yang panjang sekali. Ya itu pasti manusia yang membuatnya, nggak mungkin alam ya, karena itu ditumpuk dan sangat panjang sekali di gunung. Dan kemarin waktu pertama kita menemukan 2 gundukan batu, dan kemarin nambah lagi 2 ya, tambah lagi 2. Nah itu juga kita belum tahu juga, masih banyak kepenasaran kita. Dan kemudian akhirnya kita juga menemukan setengah fosil ya, sudah sangat tua sebetulnya, jawab kata Pak Jamiko, gigi babi. Karena sebelumnya kita menemukan fosil badak ya, cula ya. Dulu saya dianggap bukan badak, saya pikir batu ya. Ini karena nggak tahu, saya simpan aja batu. Lalu pas ada Pak Jamiko, ini bukan batu katanya. Ini fosil ya. Nah ada semacam korasi bunga. Dan kemudian waktu kita turun dengan Pak Jubair, kita menemukan semacam arca kayak pecahan ya, pecahan arca yang sudah rusak ya, kita bawa. Dan alhamdulillah sudah ada yang temuan hari ini, yang masa lalu yang dulu kita menemukan bentuk-bentuknya kayak gini. Sebelumnya kita juga ada arca monyet, fosil ya, tulang monyet nih, namanya fosil tulang monyet. Itu juga ada disajikan. Ini benar-benar temuan sebelumnya dan yang baru. Ini sekalian, maka kemudian kemarin kita turun, pas mau pulang, ditemukan juga jalur baru ya, seperti step berjalan gitu ya. Entah bagaimana nanti pihak arkeologi ya menjelaskan. Kita hanya tahu, loh kok ada lagi gitu, tangga ke atas gitu. Saya penasaran itu Pak Jatmiko, saya naik. Ya, ternyata yang kalah duluan Pak Irfan. Langsung saya dulu melihat pemandangan, bukan pemandangan, capek dia istirahat. Rokok, saya melihat pemandangan, pada capek dia. Alasannya melihat pemandangan. Bukan pemandangan, mau capek aku. Saya naik ke atas, waduh, mulai kunang-kunang 7 bintang nih keluar. Pak Jubair, saya tunggu dulu ya di sini melihat pemandangan.
Nggak tahu, pada capek. Baju naik lagi ke atas. Pas di atas, mundur lagi. Ada apa? Diserang monyet. Datang diserbu monyet, balik lagi ke bawah. Ayo jadi PR. Ada sekalian, itu di Gunung Tangkil yang lucu-lucu, bahkan kalau saya sih yang menarik aja ya, kalau ilmunya biarin aja arkeolog. Yang hebatnya Pak Erwin, gak tau belum mandi, gak tau apa ya. Kita naik dulu ke gunung, dia belakangan, gak tau jadi hadang ular piton besar, kabur dia. Mana Pak Erwin? Kita naik dulu ke atas nih, dia belakangan. Gak tau pas belakang teriak-teriak, ular besar menghadang di jalan, kabur dia kan. Jadi unik-unik karena itu masih rawan. Ya, pernah ada yang meninggal di Patok Ulay sampai kaku 2 orang di situ. Jadi itu tempat betul-betul sangat rawan. Ya, karena binatangnya juga masih banyak dan monyet juga masih liar berkeliaran. Jadi kalau 1 orang jangan coba-coba diserbu sama orang oleh binatang itu ya, hadirin sekalian. Tapi itu sebetulnya seninya. Kita justru menikmati di situ. Ya, walaupun saya banyak belajar dengan arkeolog, oh begini caranya melihat dan memantau itu. Hadirin rahimahullah, setelah itu kemudian kita ke Desa Tugu. Tapi sekarang ini beda dengan tahun 96-an ya. Sekarang itu saya juga kaget. Karena ketika datang ke sana, rumah semua Pak Jatmiko. Ya maka waktu dengan Bu Wati ke sana, ya udah ke rumah itu. Sudah tidak ada lahan lagi. Sudah rumah semua. Pak dulu bukan rumah, tahun 90 bukan rumah. Gitu ya. Masih bekas ini apa? Buang muara itu ya. Ada berapa ini? Tempat lapangan dan ternyata kesan sudah padat. Dan batu menhir itu ya disimpan di halaman rumah, ya nama rumah. Yang ambil kemarin lihat lokasi dan sudah dilihat oleh pihak peneliti. Maka alhamdulillah hal ini akan disampaikan kepada hadirin sekalian. 3 lokasi dan sebetulnya saya ingin membawa lagi ke Gunung Tanjung, tapi tim saya dulu naik ke sana bilang Pak gak bisa. Dijamin Bapak nggak sanggup. Mereka pun yang masih muda umur 30 tahun nggak sanggup naiknya katanya. Mobil nggak bisa tembus ke sana, harus jalan kaki berjam-jam. Ya udahlah, nyerah. Kita mundur dulu dan baru 3 lokasi itu yang kita survei mencocokkan dengan benda tinggalan museum dan ada beberapa benda yang kita ambil. Hadirin rahimahullah. Selain itu juga alhamdulillah Bu Wati telah melakukan penelitian tentang keramik yang ada di kita. Karena saya ingin memberikan gambaran museum itu bukan benda mati, tapi museum itu bisa bercerita. Intinya museum harus bercerita. Bagaimana museum bercerita ini? Maka museum bisa menjelaskan sikap, perilaku, kehidupan, baik kehidupan sosial, budaya, masyarakat zaman dulu, bukan untuk bernostalgia, bukan. Tapi untuk mengambil suatu pelajaran sehingga kita bisa melihat jauh ke depan. Maka saya banyak keramik dan alhamdulillah perlu diteliti lebih lanjut lagi untuk dikaji tentang ceritanya lah, ya mungkin ceritanya bagaimana, garis ceritanya itu gimana nih dengan yang ada di kehidupan kita. Kenapa abad 10? Saya juga belum bertanya banyak ke Buati. Abad 10 itu kan belum muncul kerajaan Majapahit dalam Pajajaran kalau nggak salahnya. Abad 10 kan mungkin Tarumanegara atau apa. Tapi kan sudah ada keramik-keramik Cina. Berarti mungkin abad 10 itu sudah ada apa? Perdagangan dengan negara Cina karena sampai ke Indonesia gitu kan. Dan ini merupakan cerita yang kita gali, ya kita terus telusuri dan itu perlu disampaikan. Kesimpulannya kepada pihak Kementerian Kebudayaan, kami dan Balai Pelestarian Kebudayaan, kita punya museum ini harus bercerita. Dan bahkan museum ini harus bisa ditampilkan ceritanya. Makanya kemudian alhamdulillah kemarin cerita dari museum yang ada di Kitab Suasib warisan keluarga kami tentang Nyonya Oson, Sene, tentang Agoton Lisung, lalu kemudian kita tampilkan dalam seni pertunjukan. Maka alhamdulillah sudah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia. Ya, itu pernikahan. Sehingga itulah yang tujuan oleh Pak Menteri. Pak Menteri datang ke saya, bagaimana museum itu bukan koleksi benda mati. Bagaimana museum itu bisa bercerita. Dan bagaimana museum itu bisa cerita itu ditampilkan dalam seni pertunjukan. Sehingga ada istilah warisan budaya benda dan ada istilah warisan budaya tak benda. Sehingga museum itu hidup.
bisa ditampilkan dalam pertunjukan. Maka kemarin kita memecahkan rekor dunia muri dengan 1000 pesilat dibantu oleh dari IPSI dan disaksikan oleh Pak Menteri. Itu semua berdasarkan dari museum, cerita dari museum, lalu kita tampilkan dalam pertunjukan menjadi indah, sehingga museum ini bisa menjadi objek wisata selain objek edukasi, sebagai objek penelitian dan juga memiliki nilai yang luas. Maka pantas kau sebut museum sebagai pusat peradaban manusia. Disitulah kita bisa belajar. Tapi kalau museumnya hanya mati saja, tidak ada bring, ditampilkan begitu saja, terus musuh perannya apa? Maka saya ucapkan terima kasih dari budayawan, dari para peneliti yang bisa menceritakan, menarasikan ini benar-benar, sehingga kemudian kita bisa menghargai, juga memelihara, mengambil pelajaran dari masa lalu. Maka apa yang dikatakan Presiden Soekarno sama seperti apa yang dikatakan Pak Tun Mahathir Muhammad. Jangan sekali-kali lupakan sejarah. Kita melihat sejarah masa lalu untuk melihat masa depan. Begitupun dinyatakan oleh Quran. Di Quran disampaikan bahwa guru yang terbaik itu, disebutnya hikmatun balighah, hikmah yang sempurna. Jadi minang amba itu sejarah. Maka sejarah itulah guru yang terbaik. Maka kita belajar dari masa lalu untuk masa depan, bukan untuk bernostalgia saja. Hadirin sekalian, itu yang kita harapkan, dan mohon dari pihak BRIN nanti para peneliti juga menyampaikan hasil kajiannya. Dan yang terakhir, ini juga saya informasikan, selagi permohonan saya ini, karena kita baru selesai Gunung Tangkil. Ya, mungkin untuk Institut Jagat Budaya butuh birokrasi. Tetapi kita tidak bisa diam, karena ini masih ada kepenasaran. Karena segala sesuatu dari penasaran dulu. Kalau nggak penasaran, nggak jadi-jadi. Penasaran dulu. Nah, saya meminta ke Pak Jubair, Pak Jatmiko, Bu Ati, dan Bu Ati. Nah, ini ke Pak Irfan. Awal September, saya ingin minta dipetakan itu kayak apa sih sebenarnya gitu ya. Wah, kemarin Pak Irfan bilang katanya ada mesin yang namanya apa Pak Irfan? Lihat ya. Ayo coba saya pengen pakai drone ke atas, lalu dipoto dari atas itu, lalu coba diangkat pohon-pohonnya, tapi pakai teknologi maksudnya bukan diangkat gitu. Lalu digambar itu, di dalamnya itu apa strukturnya itu kan. Nah, maka saya kasih waktu dulu Pak Irfan untuk barangkali melakukan pembahasan di BRIN. Saya ingin pakai itu dan juga dipoto juga pakai drone. Dan di sini ada Pak Jubair, Pak Jatmiko, Bu Ati. Tolong sampai digambar gitu. Di dalam tanahnya itu ada apa gitu ya. Strukturnya apa itu. Karena ketika sana saya juga masih bingung, penasaran. Ya. Ini ada struktur apa di dalamnya itu. Mungkin hari ini tidak bisa detail ya, karena yang namanya keterbatasan juga ada lah kita. Butuh lanjutan sebelum nanti bantuan dari BPK ya, Badan Pengawas Keuangan, salah. Balai Pelestarian. Kau bicara BPK jadi Badan Pengawas Keuangan. Balai Pelestarian Kebudayaan. Juga ini perwakilan dari Kementerian Pak Ali Akbar. Sebelum itu jadi institusi dan sebagainya, kita ingin mengembalikan situs ya, Gunung Tangkil itu dulunya seperti apa, gambarnya seperti apa. Maka teknologi harus berperan. BRIN punya teknologinya, maka kami minta di awal September kita akan kirim surat tadi, coba tolong dipoto dari atas, itu dalamnya apa. Lalu kenapa ada di kota? Ini pertanyaan juga ya, unik. Kenapa di kabupaten? Saya hanya menyampaikan museum itu sebesar Indonesia, bahkan dunia. Saya ini mohon maaf ya, tidak hanya di sini mengambil benda ini. Saya jalan-jalan itu ke beberapa negara. Ya. Termasuk kemarin kita ke Malaysia bertemu dengan Tun Mahathir Muhammad. Kita ke Timur Tengah, ke Eropa, menjelajahi. Maka saya sampaikan ke Pak Gadis Pedanita, kalau ada masyarakat yang mandiri untuk melakukan suatu kegiatan, itu berarti negara maju. Negara maju itu apabila masyarakat yang mandiri. Jadi kita berpikiran jangan begini. Ketika ada masyarakat ingin memperjuangkan program-programnya, jangan kemudian jadi lawan pemerintah. Nah ini jadi masalahnya. Jadi ciri-ciri kebudayaan sudah berhasil itu adalah di mana sosial kehidupan masyarakat sudah maju, civil society ini jalan.
Kalau saya bukan pejabat, saya bukan menteri, saya bukan bupati, wali kota, saya bukan arkeolog, saya bukan budayawan, tapi saya peduli terhadap tinggalan masa lalu, berarti Indonesia negaranya maju karena masyarakatnya modern dan maju. Itu harusnya berpikir ke situ. Bukan kita muncul maju kemudian dianggap kita bersaing dengan arkeolog atau bersaing dengan pemerintah. Pemerintah kembali kepada ajasnya fasilitator, dinamisatornya, regulator, inisiator yang kemudian mendorong kita. Lalu memberikan fasilitas, nih loh brainnya, nih loh sekarang penelitinya, nih loh balai pelestarian kemudian. Jangan sampai kita maju, pemerintah di belakang terus. Lalu pemerintah selalu berpikir program harus dari saya, nggak bisa. Di mana negara maju itu terjadi civil society itu adalah masyarakatnya yang punya kesadaran. Masyarakat punya kemandirian, ingin mengambil pemerintah mendukung kita. Makanya kemudian ya sangat sedikit sekali museum swasta itu, betul ya, sangat sedikit sekali. Beda di negara-negara Eropa dan Jepang. Saya ke sana itu hampir ke Jepang itu hampir setiap kota punya museum. Kok percaya tanyain lah. Di Eropa hampir semua punya museum. Benar yang udah pergi sana? Ya, ada semua. Sampai kecamatan punya museum. Di kita ini museum itu sangat jarang. Ya. Ini yang kemudian kita bagaimana masyarakat mandiri, masyarakat maju adalah masyarakat yang bisa maju ke depan, di mana pemerintah yang mendukung dari belakang. Kita yang dominan untuk berkembang, maka negara itu maju. Maka dari sekalian, Sukabumi, kota itu kecil. Pasti Pak Kadis sudah paham itu. Tapi kota Sukabumi diharapkan menjadi etalasenya kabupaten. Jadi ketika nanti Pak Ali Akbar, oh saya mau ke Gunung Padang misalnya Pak Ali Akbar ya. Pak Akbar kesini dulu dong, mampir ke kota dulu, nginap dulu di kota dulu, makan dulu di kota dulu gitu kan. Ke museum dulu dijelasin, barulah pergi. Oh saya ingin ke kabupaten nih, di Gunung Tangkil. Ya datang ke sini dulu, diinformasikan dulu di sini kan. Nginap dulu supaya bagi-bagi rezeki buat dengan kota. Nanti setelah lihat museum, etalasenya gambarnya Gunung Tangkil di sini, museumnya ada di sini, baru kemudian berangkat ke Gunung Tangkil. Ada guide tour, ada tim leadernya yang menunjukkan ke sana naik ke gunung. Nanti dari Gunung Tangkil naik ke Gunung Tanjung, ke Cikakak terus berputar-putar. Hanya kemudian balik ke Sukabumi, tidur lagi, jalan-jalan dan makan di Jalan Ahmadiyani kan gitu. Terjadi sinergitas antara kota dan kabupaten di mana kota itu menjadi etalase daripada sumber daya alam yang tidak dimiliki oleh kota Sukabumi. Dan kemudian masyarakatnya mandiri. Jadi masyarakat mandiri itu yang menggagas, menginisiasi di awal, berarti Indonesia modern. Kalau segala sesuatu oleh pemerintah, berarti masyarakatnya bisa terbelakang. Maka leadernya utama itu adalah bukan dari pemerintah sebetulnya, dari masyarakat. Nanti pemerintah mensupport, mendukung kegiatan kita. Maka itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas segala dukungannya dan PR Pak Irfan. Kita harap awal September saya pengen dipoto nanti digambar dan kemudian ada apa di dalamnya. Ini kepenasaran kita. Kasih aplaus sekali untuk Brin. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan kelemahan saya. Saya tutup membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ini dari museum. Oh, dari Gunung Sate. Ya aduh saya tadi. Terima kasih ya. Satu nuhun. Satu nuhun.